ya rabbal alamin. Jadi penyakit tifus ini biasanya diindap yang paling banyak anak-anak biasanya, ya, yang paling banyak nih anak-anak. Kalau dari sisi medis biasanya ya ada bakteri tifus, tapi kalau dari sisi akhlak, apa yang menyebabkan tifus? Banyak, ada yang diserang itu ususnya, ada yang diserang itu sini ini boyoknya, ada, dan relatif memang demam, kemudian sakit di daerah sini, boyok sama perut itu sakit sekali, kemudian badan lemah, lidah pahit, betul itu lidah pahit. Dan yang saya perhatikan dari penyakit tifus ini, insya Allah persoalannya hanya persoalan sering marah-marahan di dalam keluarga saja, Jadi antara suami dengan istri, kalau anaknya belum akil balik, ya anaknya yang kecil kena tifus. Marahan suami dan istri, anaknya baru aja akil balik, ya masih bisa kena. Relatif tifus ini memang diawali dari marah dalam keluarga. Jadi perut itu tetap hubungannya dengan keluarga, tulang punggung bagian bawah itu juga hubungannya dengan keluarga. Jadi antara suami dengan istri, atau suami atau istri dengan orang tuanya, hanya di titik-titik itu. Dan kebanyakan biasanya tifus itu memang dari emosi yang berlebih, entah itu dikeluarkan, khususnya yang diam. Jadi itu, insya Allah kalau memang ada dari sedulur yang beriman, ada putranya yang tifus, coba koreksi, putranya ini umurnya sudah akil balik belum, kan gitu. Kalau putranya ini belum akil balik, berarti ini persoalannya adalah antara ibu dan bapaknya. Biasanya ibu dan bapaknya kemana? Bisa antara dua ibu dan bapak, atau antara ibu dan bapak ini dengan orang tuanya. Yang paling banyak biasanya ibu dan bapak ini dengan orang tuanya yang paling banyak. Persentase kecil antara suami istri ada, tetap ada, tapi persentasenya agak kecil, tidak sebesar kalau orang tua dengan orang tuanya dengan kakek atau neneknya si adik yang sakit tersebut. Jadi relatif tifus yang selama ini saya tangani dari situ. Dan bisa nggak tifus itu cepat sembuh? Insya Allah bisa, karena tifus itu kan hanya kelihatan seperti radang atau memang terserang bakteri tifus tifosa ya, barangkali ya. Itu menurut teman-teman peneliti dari kedokteran itu kan begitu. Kalau saya itu hanya akhlak aja. Kalau mamanya orang tuanya itu paham, ngerti, kemudian dia itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia berjanji mau mohon ampun kepada Allah, dia berjanji mau meminta maaf kepada orang tuanya kalau memang ada kesalahan dengan orang tua, atau kalau memang suami istri memang senengannya gontok-gontokan itu, mau mulai hari ini gencatan senjata deh dulu, kan gitu. Nanti habis gencatan senjata dimulai, bahwa pernikahan itu bukan tempat untuk adu mulut, adu ego, adu marah, adu panden. Pernikahan itu adalah tempat untuk mengabdi pada Allah Ta'ala sebenarnya, sehingga pada saat nanti gencatan senjata tidak marah-marahan ini, nah itu beliau juga harus belajar perbaiki di dalam kehidupan berkeluarga, jangan emosional. Hanya itu. Kalau beliau mau anaknya yang kondisi sakit di rumah sakit, insya Allah hari itu demamnya turun normal. Yang sering saya alami dari pasien tifus itu seperti ini, langsung normal, kemudian fisik mulai membaik, mau makan agak-agak pahit dikit, nggak ada persoalan sebenarnya. Maaf Ustaz, kalau pahitnya dari mana Ustaz? Sama, pahitnya sendiri itu kan sebenarnya dari perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak baik. Nah, perkataan yang tidak baik itu akan menyerang kelenjar-kelenjar yang ada di sini, di daerah lidah itu. Sehingga kelenjar-kelenjar perasa manis, asin itu hilang. Rasa itu makan apa itu pahit.
Ya istilahnya sama seperti kehidupannya Haji J. Menurut Haji J ini Ji ya. Ustadz, saya mau nanya nih, penyakit tipes ini agak unik Ustadz. Penderitanya itu diserang demamnya itu yang umumnya setelah maghrib. Maghrib ke atas tuh udah wah panas dingin gitu. Maghrib ke bawah biasa aja nggak panas. Itu apa yang menyebabkan itu Ustadz? Nah, itu mau-maunya Allah aja. Kalau saya nggak, biasanya demam itu dimulai memang dari hawa yang mulai dingin. Oh, perubahan. Ya, perubahan itu. Kenapa? Nah, ini biasanya gitu. Jadi, orang yang hobinya marah itu alergi dengan ketenangan. Oh, gitu. Paham maksud saya belum ya? Iya. Jadi orang yang marah itu kalau disuruh tenang nggak bisa. Jadi makanya selama orang yang siapapun orang yang demam, mau anak kecil atau orang dewasa, demamnya pasti dari habis asar. Rata-rata itu habis asar. Maghrib itu udah mulai kerasa. Ah, nanti besoknya ya sudah ngebleng itu ya demam terus. Tapi rata-rata seperti itu. Menurut saya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu menceritakan karena kamu itu alergi tenang. Malam itu kan identik dengan dingin, identik dengan istirahat, iya identik dengan santai, identik dengan seperti itu. Nah, kalau siang itu identik dengan aktivitas yang ini termasuk panas itu kan, siang itu kan panas, makanya insya Allah kalau memang itu dimulai sejak mulai habis asar mau maghrib itu mulai hangat badan itu. Nah itu demamnya insya Allah dari situ Ji. Jadi kenapa begitu? Insya Allah karena karakter orang emosi itu kalau disuruh tenang nggak mau. Unik tuh Ustaz. Orang yang emosional alergi dengan ketenangan. Itu sebabnya apa Ustaz? Apa karena ada jin pemarahnya gitu? Jadi sebenarnya kalau saya bercerita tentang jin atau bercerita tentang setannya, ini harus pelan-pelan kan gitu ya. Jin ini masuk karena perilakunya orang yang emosional. Jin ini masuk karena dia punya perilaku emosional. Jadi khusus jin ini emosional parah. Melalui apa sih? Mulutnya atau pikirannya? Mulut bisa, pikiran suuzon, kemudian hati kaku, yakin apa yang dia omongkan itu benar, kemudian ada egois, semuanya bereaksi sehingga jin itu akan masuk. Memang orangnya tidak, dia hanya istilahnya kalau gelas itu baru dimasukin air oleh Allah Ta'ala. Jadi jin itu ibarat air masuk tapi belum penuh. Nah nanti kalau sudah penuh tumpah airnya, tumpahnya itulah sakit sebenarnya di situ. Nah kalau jin dia akan masuk kalau orang itu memang tidak tobat, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bahwa setiap pagi, siang, sore, malam itu dia hobinya marah. Biasanya orang itu lupa. Dia sholat tapi hanya istighfar tok. Tapi dia istighfar untuk marahnya dia pagi hari, agak siang, siang hari, agak sore, sore hari, atau malam, dia lupa. Rata-rata manusia itu yang saya amati. Sangat-sangat lupa. Walaupun dia tahu agama, iya, kecuali orang itu memang mendapatkan hidayah, beda. Nah, orang mendapatkan hidayah, tidak semua orang muslim mendapatkan hidayah. Walaupun maksud saya begini nih, hidayah yang saya ceritakan ini adalah hidayah untuk bertobat maksud saya. Paham ya? Kalau orang muslim semuanya akan mendapatkan petunjuk jelas. Ada, habis dia lihat orang ngebut tabrakan, nah hidayahnya itu bahwa dilarang ngebut. Harus hati-hati, maksudnya seperti itu. Umpamanya kalau dinasehatin susah nerima, budak. Nah, itu hidayahnya dia harus belajar, berarti saya harus mau mendengarkan bicara orang lain. Kan Allah. Kan seperti apalagi yang bicara orang tuamu. Lah kan harus didengerin. Karena orang tua maunya orang tua kan ngobrol sama anaknya, tapi anaknya sudah nolak-nolak. Nah itu besoknya gede-gedenya budak. Nah itu karena apa? Karena hidayah itu tidak disambut pada saat orang tuanya itu mau ngajak ngomong, dia nggak nyambut tapi nolak. Nah sama hidayah itu banyak, cuma yang saya ceritakan hidayah ini adalah dalam memohon ampun.
hidayah dari Allah Ta'ala, khususnya memohon ampun tentang apa yang dikerjakan tadi yang sebenarnya itu dosa di hadapan Allah. Nah, khususnya hidayah mohon ampun ini orang itu sangat jarang, kecuali terjepit lagi nggak punya uang, nah itu lagi, ya Allah, jika ini dari dosa aku ampuni. Ya, iya, kalau ada masalah besar, ya Allah, kalau masalah ini dari dosa aku ampuni. Ingin laku dagangannya. Aku dagangannya. Seperti itu rata-rata itu kalau udah kejepit baru akhirnya ya mohon ampunnya dia belum ikhlas. Jadi kalau mohon ampun itu sebaiknya setiap saat dia merasa salah atau mau tidur atau saat ba'da sholat atau gimana, Ustaz? Sebenarnya mohon ampun itu bisa aja diropel itu diapain? Digabung. Digabung itu bisa, tapi harus jelas. Umpama, ya Allah, jika dari saya membuka mata sampai saya mau tidur, mau memejamkan mata untuk istirahat, saya banyak melakukan kesalahan, entah itu marah, entah itu suuzon, menggunakan sunnah Rasulmu, aku mohon ampun kepadamu, astagfirullahaladzim. Itu digabung, kemudian ya diketahui kalau memang itu salah. Kemudian besoknya biasanya nih, kalau orang itu sudah mulai dia melantunkan doa-doa seperti itu, besoknya dia mau marah itu ingat doanya malah. Ingat doa yang dilantunkan malam hari itu, nggak boleh, astagfirullahaladzim. Akhirnya orang muslim yang seperti itu, dia nggak usah mau marah, mau naikkan suara aja malah nggak jadi, karena ngerti tiap malam dia selalu mohon ampun, jangan diulangi lagi. Karena yang namanya taubat dan nasuha itu mohon ampun, taubat benar, kemudian tidak mengulang lagi. Makanya kalau seorang itu terkena tifus anaknya atau dia sendiri terkena tifus, insya Allah itu hanya masalah keluarga. Harus belajar. Makanya mohon ampun itu sangat penting, karena pada saat mohon ampun itu salah satunya jelaskan mohon ampun dengan keikhlasan, dengan ketulusan kepada Allah, dia dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Dengan kesadaran. Dengan kesadaran apa yang tidak sadar jadi kayak main-main gitu. Ya, akhirnya mengulang lagi seperti itu, Ci. Iya. Insya Allah seperti itu. Ya, mohon ampun itu merupakan ketakwaan. Karena itu tahu bahwa kita itu banyak salah dan dosa. Mohon ampun, jelas. Makanya kenapa orang sakit kita ajak mohon ampun, karena memang itu dasar dalilnya dari mana? Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, apa saja musibah yang kau terima disebabkan kuah tanganmu sendiri. Memang sih kalau berbuat dosa sekali, 2 kali, 10 kali belum tentu itu langsung menjadikan sakit. Mamanya dia hobinya marah sama anaknya, oh ini malah jarang sakit, jarang. Karena orang tua marah kepada anak ini ada unsur didik. Ada unsur didik tetap. Ada unsur melindungi, ada unsur memberi pagar, meskipun caranya barangkali kurang pas gitu. Walaupun caranya kurang pas, tapi insya Allah ada unsur didik rata-rata ya, Ci. Walaupun ada sebenarnya orang tua yang enggak ada unsur didik, ada, tapi rata-rata itu ada unsur didik. Kecuali orang tuanya itu peminum, penjudi, main perempuan, nah ini biasanya nggak ada unsur didik. Jadi kalau pengen anaknya suruh, kau harus ikut aku, kau harus ikut papa, nah itu nggak ada unsur didik, tapi unsur egois. Seperti kalau didik nggak seperti itu, ini loh kenapa kamu harus begini, nah itu didik. Tetap kamu harus selesaiin skripsimu yang baik.